Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Islamia, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Samari Gading, Makassar. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya tentang jenis-jenis analisis kesalahan dalam berbahasa. Sebelum saya melangkah ke jenis-jenis analisis kesalahan berbahasa, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis kesalahan berbahasa itu sendiri. Analisis kesalahan berbahasa adalah prosedur penyidikan mengenai kesalahan berbahasa yang dilakukan dengan mengumpulkan sampel-sampel kesalahan, identifikasi kesalahan, dan upaya pengelompokan keseriusan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis kesalahan berbahasa. Jenis kesalahan berbahasa itu ada 3, yaitu yang pertama, lapses atau penyimpangan. Lapses atau penyimpangan yaitu kesalahan berbahasa akibat penutur bahasa beralih untuk menyampaikan sesuatu sebelum seluruh kalimat selesai dinyatakan selengkapnya. Yang kedua yaitu error atau kesalahan. Error atau kesalahan adalah kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh penutur yang melanggar kaidah atau aturan tata bahasa yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu mistake atau kekeliruan. Mistake atau kekeliruan adalah kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh penutur yang tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk situasi tertentu. Adapun jenis-jenis analisis kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama yaitu analisis kesalahan berbahasa secara sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari atau membicarakan tentang seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Analisis kesalahan berbahasa secara sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur kalimat, klausa, frasa, serta ketidaktepatan dalam pemilihan kata. Objek kajian dalam sintaksis yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata yaitu satuan terkecil dalam sintaksis, sedangkan frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki predikat. Contohnya buah tangan, tangan panjang. Sedangkan klausa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang memiliki unsur predikat. Contohnya yaitu aku bersepeda di lapangan. Kemudian yaitu kalimat. Kalimat yaitu bentuk bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan dapat menyatakan makna dengan lengkap atau secara lengkap. Sebab-sebab terjadinya kesalahan dalam sintaksis yaitu penggunaan kalimat yang tidak tepat, penggunaan kalimat yang tidak jelas, penggunaan kalimat atau kata yang mubazir, penggunaan kalimat berstruktur tidak baku, penggunaan kalimat yang ambigu, serta menggunakan kalimat yang hanya mendasarkan pada logika, serta diksi atau kata serapan yang tidak tepat. Yang kedua yaitu analisis kesalahan berbahasa secara semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna kalimat. Lebih tepatnya, analisis kesalahan berbahasa secara semantik yaitu kesalahan yang berkaitan dengan makna kalimat atau makna kata yang kurang tepat. Objek kajian dalam semantik yaitu berupa makna kata dan frasa. Yang kedua yaitu relasi makna antara beberapa kata, dan yang ketiga yaitu makna kalimat. Sebab-sebab terjadinya kesalahan dalam semantik yaitu dibagi menjadi 4, yaitu akibat gejala hiperkorek, akibat gejala pleonasme, akibat bentukan ambiguitas, serta akibat diksi. Akibat gejala hiperkorek biasanya terjadi akibat pergantian huruf P menjadi F dan sebaliknya, serta pergantian huruf S menjadi SY atau SYA dan sebaliknya. Akibat gejala pleonasme
yaitu penggunaan unsur yang berlebihan dalam kalimat yang biasanya misalkan yaitu dipengaruhi oleh bahasa asing dan penggunaan dua kata yang sama. Akibat gejala atau bentukan ambiguitas. Ambigu adalah kata atau kalimat yang bermakna ganda atau lebih. Sedangkan akibat diksi yaitu biasa sering dijumpai, yaitu pemilihan kata yang tidak tepat sehingga kalimat itu tidak jelas karena pemilihan katanya yang kurang tepat dan kecocokan dan tidak memiliki kecocokan dengan kalimat yang lain. Yang ketiga yaitu analisis kesalahan berbahasa secara morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang bentuk kata, perubahan kata, serta dampak dari perubahan tersebut terhadap arti dan kelas kata. Analisis kesalahan berbahasa secara morfologi adalah menganalisis kesalahan tentang pembentukan kata yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Objek kajian atau dasar morfologi yaitu morfem atau kata, bisa juga leksem, afiks, dan lainnya. Kesalahan-kesalahan dalam bidang morfologi yaitu meliputi kesalahan penghilangan prefiks, kesalahan penghilangan sufiks, bunyi yang tidak diluluhkan, penggunaan afiks yang tidak tepat, peluluhan yang seharusnya tidak luluh. Analisis kesalahan berbahasa yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu analisis kesalahan berbahasa secara fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh alat ucap manusia. Analisis kesalahan berbahasa secara fonologi adalah kesalahan berbahasa terkait dengan ortografis dan pelafalan kalimat. Objek kajian dalam fonologi yaitu yang pertama yaitu bunyi bahasa atau fon yang biasa disebut dengan tata bunyi atau fonetik, dan yang kedua yaitu mengkaji fonem atau biasa disebut dengan tata fonem atau biasa disebut juga dengan fonemik. Adapun kesalahan-kesalahan dalam menganalisis atau analisis kesalahan dalam berbahasa secara fonologi yaitu ada 5, yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penggunaan huruf miring, kesalahan penggunaan lambang bilangan, kesalahan penggunaan unsur serapan, serta kesalahan penulisan fonem. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis analisis kesalahan dalam berbahasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.